Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbagi ini kita akan kembali membahas materi atau mata pelajaran matematika kelas 12 khususnya pada pembahasan dimensi 3. Masih membahas KD 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang. Khususnya sub pembahasan menentukan jarak garis ke garis dan garis ke bidang. Baiklah, untuk awal ini para siswa sekalian kita awali membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya silakan disimak penjelasan PowerPoint berikut ini. Ya, mudah-mudahan sudah tampak pada layar monitor kalian. Ya, dimensi 3, KD 3.1 dan KD 4.1. Kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini jarak garis ke garis. Ya, perhatikan peragaan berikut ini. Ya. Pada layar monitor tampak ada dua buah garis G dan garis H. Kita diminta menunjukkan jarak antara garis G dan garis H. Nah, garis G dan garis H, kalau diminta menentukan jaraknya, maka jarak tersebut adalah merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Kita lihat di sini, jarak G dan H diwakili oleh ruas garis PQ yang warna kuning seperti ini. Nah, sebagai contoh kita ambil sebuah soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak garis AB ke garis HG. Ya, garis AB di sini 4 cm dan garis HG juga 4 cm. Yang kedua, jarak garis AD ke garis HF. Ya, garis AD ini AD dan garis HF ya, diagonal bidang atas. Yang ketiga, kita diminta menentukan jarak garis BD ke garis EG. Ini BD diagonal sisi bawah dan EG juga diagonal sisi atas. Baik, kita akan coba jawab satu persatu 3 buah pertanyaan tersebut. Yang pertama, menentukan jarak dari garis AB ke garis HG. AB dan HG, ingat tadi syaratnya panjang ruas garis yang tegak lurus antara dua garis tersebut. Nah, ternyata AB dan HG ini jaraknya adalah diwakili oleh AH. Mengapa AH? Karena kita bisa lihat AH ini tegak lurus dengan AB, ya, maupun tegak lurus dengan HG. Tegak lurus itu artinya berpotongan memenuhi sudut 90 derajat. Dan AH kita masih ingat merupakan diagonal sisi yang rusuknya 4 cm dan 4 cm, maka dia sebesar panjangnya adalah 4/2. Itu jarak AB dan HG. Kemudian yang kedua, jarak AD ke garis HF. Ya, garis AD ke garis HF. Ingat kata kuncinya, panjang ruas garis yang berpotongan tegak lurus dengan kedua garis yang ditanyakan. Nah, ternyata jarak AD ke HF diwakili oleh DH. Kenapa DH? Karena ruas garis DH ini berpotongan tegak lurus dengan AD maupun dengan HF. Dan panjang DH sebagai rusuk kubus adalah sama dengan AB, sama dengan AD, itu 4 cm. Yang ketiga, para siswa sekalian, kita diminta menentukan jarak garis BD ke garis EG. BD ke garis EG. Sekali lagi saya ingatkan jaraknya adalah panjang ruas garis yang berpotongan tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Nah, garis BD dan garis EG merupakan masing-masing diagonal sisi. Sehingga kalau kita ambil jarak antara EG dan BD itu diwakili oleh PQ. Mengapa PQ? Karena garis PQ berpotongan tegak lurus dengan BD maupun berpotongan lurus dengan EG. Sehingga jarak BD ke garis EG adalah
sama dengan PQ, sama dengan AE, sama dengan DF, sama dengan CG, yaitu sama dengan 4 cm. Itu contoh yang pertama para siswa sekalian berkaitan dengan jarak garis ke garis. Setelah lagi akan saya jelaskan cara menentukan jarak garis ke bidang. Ya, perhatikan peragaan berikut ini. Ada sebuah garis G dan bidang V. Kita diminta menentukan jarak antar garis G ke garis V. Nah, jarak tersebut merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis ke bidang. Nah, garis yang di bawah ini, lihat kursor komputer ini, merupakan proyeksi antara garis G terhadap bidang V. Kemudian, garis biru putus-putus menunjukkan panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus antara garis G dengan bidang V tersebut. Sehingga garis putus-putus ini merupakan jarak antara garis ke bidang. Contoh kita lihat. Perhatikan kubus ABCDEFGH berikut ini dengan panjang rusuk 8 cm. Ya, kita diminta menentukan jarak garis AE ke bidang BDHF yang merupakan bidang diagonal dari kubus tersebut. Ingat para siswa, bidang diagonal ini bukan berbentuk persegi lagi, juga bukan jejar genjang, tapi dia adalah persegi panjang dengan seluruh sudutnya siku-siku dan panjang BD 8 akar 2, BF-nya 8 cm. Jarak AE ke bidang. Ya tentunya kita harus menunjukkan panjang ruas garis yang berpotongan tegak lurus antara garis dan bidang tersebut. Kita jawab pertanyaan ini. Jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Mengapa? Karena AP tegak lurus dengan garis AE dan AP juga tegak lurus dengan bidang BDHF. Dan AP itu sendiri adalah setengah daripada diagonal sisi AC. AC sendiri adalah 8 akar 2, maka AP atau jarak antara AE ke BDHF adalah setengah 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Ini saja para siswa penjelasan singkat berkaitan dengan jarak garis ke garis dan jarak garis ke bidang dalam ruang dimensi 3. Jika ada yang kurang jelas, silakan disampaikan pertanyaannya, bisa di kolom komentar maupun di ruang diskusi lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.